Pernah kepikiran nggak sih, ada nggak ya kebiasaan kecil, bahkan yang kita anggap sepele, tapi ternyata dampaknya ke otak kita itu besar banget? Nah, kali ini kita bakal ngebongkar sebuah sumber yang punya klaim yang wow, cukup berani soal ini. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, pertanyaan ini benar-benar langsung ke intinya kan? Ini nih jantung dari argumen sumber yang kita bahas. Jadi, idenya gini, mungkin nggak sih sesuatu yang ya kita anggap biasa aja dan sangat personal, ternyata diam-diam ngaruh ke cara kita mikir, ke cara kita bikin rencana buat masa depan? Coba deh kita lihat klaim di baliknya. Oke, jadi sumber ini tuh langsung to the point. Ada dua kebiasaan yang dibahas dan ini sering banget berkaitan. Nonton konten porno dan ya masturbasi yang dianggap berlebihan. Nah, kita coba pahami gimana sumber ini nyambungin dua hal ini ke cara kerja otak kita. Nah, ini nih yang perlu kita garis bawahi. Pembahasan ini sama sekali nggak ngomongin soal moral ya, bukan soal baik atau buruk. Justru kita diajak buat ngelihat ini murni dari sisi biologis. Anggap aja kayak reaksi kimia yang katanya terjadi di dalam otak kita setiap kali aktivitas itu dilakuin. Terus gimana sih prosesnya? Ini katanya terjadi di otak. Nah, sumber ini fokus ke satu hormon kunci dan efeknya ke bagian otak yang keren banget julukannya, yaitu CEO kita. Penasaran kan apa yang terjadi sama CEO ini? Yuk kita lihat. Nah, ini dia nih CEO otak kita, namanya lobus frontalis. Coba bayangin, ini tuh kayak ruang kontrol utama. Dia yang nyambungin otak kiri yang logis sama otak kanan yang kreatif. Dia juga yang tugasnya bikin rencana, ngejaga motivasi biar tetap on, dan yang paling penting, ngambil keputusan. Dan menurut sumber ini ya, bagian inilah yang katanya kena imbas paling besar. Dan ini dia inti klaimnya. Stimulasi yang berulang-ulang dari kebiasaan tadi itu katanya bikin otak kita kebanjiran dopamin. Kita tahu kan, dopamin itu hormon rasa senang. Tapi menurut klaim ini, kalau dosisnya berlebihan, banjir gitu, malah bikin CEO otak kita jadi lemas, jadi nggak efektif kerjanya. Jadi prosesnya itu bisa kita urutkan jadi 3 langkah simpel. Pertama, ada pemicunya, ya kan? Stimulusnya. Kedua, otak langsung bereaksi. Boom, dopamin melonjak tinggi. Nah, yang ketiga, ini efeknya. Si lobus frontalis, pusat komando kita itu jadi lesu, jadi kurang responsif. Terus, apa dong dampak nyatanya kalau CEO di otak kita ini melemah? Wah, sumber ini ngelanjutin klaimnya lebih jauh lagi nih. Katanya ini bisa menciptakan, ya sebutannya generasi yang lemot atau lebih lambat mikirnya. Coba kita lihat deh, apa aja konsekuensinya. Dan ternyata dampaknya ini luas banget loh. Bukan cuma soal ngerasa capek dikit. Ini katanya bisa ngaruh ke kemampuan kita bikin rencana masa depan, bisa bikin semangat buat hadapin tantangan jadi hilang, bahkan kualitas kerja sehari-hari bisa menurun. Itu loh perasaan kayak pikiran lagi berkabut terus. Nah, itu katanya jadi penghalang banget. Istilah berkabut ini pas banget ya buat ngegambarinnya. Jadi, ini tuh kondisi di mana kita jadi susah. Susah buat ngambil keputusan yang tegas, susah buat ngasih solusi yang jelas. Semuanya jadi kerasa abu-abu, nggak pasti, jadi susah banget buat melangkah. Oke, setelah kita lihat masalahnya apa, tentu ada solusinya dong. Nah, menurut sumber ini, kuncinya itu satu, gimana kita mengarahkan energi dan tujuan hidup kita. Coba deh kita lihat perbandingannya. Nah, di sini kita kayak dikasih dua jalan yang beda banget. Di satu sisi, ada energi yang kebuang sia-sia buat kebiasaan yang nggak ada untungnya buat jangka panjang. Tapi di sisi lain, energi yang sama persis itu bisa loh kita investasiin ke kegiatan-kegiatan yang beneran ngebangun masa depan kita. Dan ini bukan cuma soal pengalihan perhatian ya. Sumber ini ngasih contoh yang jelas banget soal investasi energi. Misalnya belajar soal keuangan atau kegiatan fisik kayak mendaki. Hal-hal ini bukan cuma bikin kita sibuk, tapi katanya secara aktif ngelatih otak kita buat fokus lagi, buat bikin rencana lagi, yang ngasah lagi kemampuan yang katanya tadi melemah itu. Nah, ini nih yang katanya jadi akar masalahnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan tadi itu seringkali bukan penyebabnya, tapi cuma gejalanya aja. Gejala dari apa? Dari kurangnya tujuan hidup yang jelas. Logikanya, kalau kita nggak punya tujuan besar yang mau dikejar, ya otak bakal nyari kesenangan yang paling gampang dan paling cepat, yang ada di depan mata. Oke, selain ngomongin dampak ke dalam otak kita, sumber ini juga ngebahas loh gimana persepsi kita ke dunia luar, khususnya soal daya tarik fisik. Bisa jadi ikut terdistorsi. Yuk kita coba bongkar beberapa mitos yang sering banget kita dengar. Ayo ngaku, pertanyaan ini sering banget kan muncul dan sering kali jadi sumber insecure buat banyak orang.
Bener nggak sih ukuran fisik itu jadi penentu kepuasan? Nah, menurut sumber yang kita bahas ini, fokus ke sana itu katanya salah besar. Klaim dari sumber ini tuh bener-bener ngegeser fokus kita 180 derajat. Katanya, kepuasan yang sejati itu bukan soal fisik sama sekali, tapi lebih ke koneksi emosional, ke hal-hal romantis yang ngebangun kedekatan. Wah, ini kan cara pandang yang beda banget ya. Terus, mitos ini datangnya dari mana sih? Nah, sumber ini nunjuk satu biang kerok utamanya, industri pornografi. Katanya dengan trik-trik kamera, kayak angle pengambilan gambar atau zoom, mereka itu sengaja menciptakan realita palsu. Hasilnya, kita jadi punya ekspektasi yang nggak realistis di kepala kita. Bahkan, sumber ini ngasih klaim yang menarik banget loh. Katanya, preferensi soal fisik itu bisa beda-beda loh, tergantung kelompok sosialnya. Contohnya, apa yang dianggap menarik oleh kelompok intelektual bisa jadi beda sama kelompok pekerja. Intinya apa? Mau nunjukin kalau daya tarik itu subjektif banget dan sangat dipengaruhi sama pola pikir, bukan standar yang sama buat semua orang. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari semua ini, pesannya jelas banget. Pada akhirnya, yang benar-benar bikin seseorang menarik itu bukan cuma soal fisik, tapi justru apa yang ada di pikiran dan hatinya. Pola pikir, kecerdasan, koneksi emosional, itu semua diklaim punya bobot yang jauh lebih besar. Wow, kita udah lihat ya gimana sumber ini nyambungin titik-titik antara kebiasaan, cara kerja otak, bahkan sampai ke persepsi kita soal daya tarik. Dan semuanya itu balik lagi ke satu kata kunci, energi. Energi mental dan emosional kita itu aset paling berharga yang kita punya. Jadi pertanyaan terakhirnya untuk kita renungkan adalah, energi itu mau kita arahin kemana?